Untuk materi, ada beberapa contoh materi MPLS dari Kemendikbud, yaitu yang pertama tentang arti dan makna wawasan wiyata mandala. Kemudian yang kedua tentang materi kepramukaan. Yang ketiga tentang kesadaran berbagai. Yang ketiga adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yang keempat adalah belajar efektif. Yang kelima pendidikan karakter. Yang keenam tata krama siswa. Yang ketujuh pengenalan kurikulum baru. Dan yang kedelapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kenikmatan lainnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, khususnya di tingkat dasar SMP. Pengertian. Secara sederhana, dalam pengertian yang mudah, MPLS adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah dalam rangka memperkenalkan para siswa baru pada semua hal yang berhubungan dengan sekolah. Perkenalan tersebut bukan hanya sebatas antar murid baru saja atau dengan kakak kelas serta guru, namun juga pada komponen lainnya. Perkenalan sekolah melalui MPLS meliputi pengenalan semua kegiatan rutin, norma, budaya, sistem, dan tata tertib yang berlaku. Dasar hukum tentang MPLS dilansir dari buku Saku Informasi MPLS tahun 2022 jenjang SD dan SMP adalah sebagai berikut. Ini kita bisa baca Bapak Ibu semua, teman-teman, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, kemudian dasar hukum yang ketiga di sini Undang-Undang Nomor 23. Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa membacanya di sini. Kemudian dasar hukum yang keempat ini Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010. Peraturan yang kelima ini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014. Kemudian peraturan yang keenam juga Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. Adapun tujuan MPLS adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah memperkenalkan lingkungan sekolah, kemudian menggali potensi yang terdapat di dalam diri siswa baru. Kemudian yang ketiga adalah membantu agar para siswa baru dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya yang meliputi sarana prasarana, aspek keamanan, serta fasilitas umum lainnya. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan sebuah interaksi yang positif antara siswa dan juga warga sekolah lainnya seperti guru dan karyawan sekolah. Yang kelima adalah menumbuhkan sikap dan perilaku yang positif, yaitu kemandirian, kejujuran, saling menghargai, menghormati, persatuan dan keanekaragaman, kedisiplinan, hidup yang bersih dan sehat agar terwujud siswa yang mempunyai integritas, etos kerja, serta semangat gotong royong. Untuk materi, ada beberapa contoh materi MPLS dari Kemendikbud, yaitu yang pertama tentang arti dan makna wawasan wiyata mandala. Kemudian yang kedua tentang materi kepramukaan. Yang ketiga tentang kesadaran berbagai. Yang ketiga adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yang keempat adalah belajar efektif. Yang kelima pendidikan karakter.
yang keenam tata krama siswa, yang ketujuh pengenalan kurikulum baru, dan yang kedelapan adalah pembinaan mental agama di sekolah. Ini adalah contoh pembagian materi pada sekolah tingkatan SMP, namun bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi ini materi yang pertama pada hari Senin 17 Juli 2022 untuk kegiatan MPLS sebagai berikut. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membagi materi MPLS ini sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sekolah masing-masing, yang mana pada pelaksanaan MPLS ini berlaku selama 3 hari atau pelaksanaannya selama 3 hari, yaitu hari Senin sampai dengan hari Rabu, tanggal 17 hari Senin, 18 hari Selasa, dan 19 hari Rabu bulan Juli tahun 2022. Ini kegiatan yang pertama. Pada hari pertama, yang pertama adalah sambutan kepala sekolah sekaligus pembukaan, kemudian yang kedua adalah pengenalan lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah pengenalan Bapak Ibu guru dan tas atau tenaga administrasi sekolah. Juga bisa disambung dengan arti dan makna wawasan Wiyata Mandala, dan yang kegiatan terakhir pada hari pertama yaitu tentang tata krama siswa. Kemudian untuk hari yang kedua dalam MPLS ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2022. Untuk kegiatannya yang pertama bisa melakukan kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian belajar efektif, dan yang ketiga adalah pendidikan karakter. Nah, untuk yang ketiga atau hari terakhir pada kegiatan MPLS ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Juli tahun 2022, yang mana kegiatannya adalah tentang pengenalan kurikulum baru, kemudian pembinaan mental agama di sekolah, kemudian tentang kepramukaan, dan yang keempat adalah penutupan kegiatan MPLS. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang MPLS ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan lain yang lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.